Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Zidan Alif Yanuar, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Muhammad Bagus Ikhwan Abdillah. Yang ketiga, Isnaini. Yang keempat, Intania Putri Kadewi. Yang terakhir, Indah Nita Cahyani. Untuk mempersingkat waktu, selebihnya kita masuk ke dalam materi. Muhammad Bagus, dipersilakan. Ya, poin pertama ada apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau internasionalisasi bahasa Indonesia ialah upaya lewat satu program yang amat penting dan strategis dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Program BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Nah, jadi BIPA itu menjadi salah satu alat diplomasi bagi Indonesia, yakni untuk membangun hubungan persahabatan dengan negara luar dan menjadi wadah komunikasi. Oleh karena itu, BIPA ini merupakan salah satu strategi diplomasi untuk mencapai kepentingan Indonesia. Ya, selanjutnya poin kedua. Pada poin kedua ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum yang mengangkat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. Ayat 1, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Ayat 2, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas bagi warga negara Indonesia bahwa kita memiliki misi bersama, yaitu menginternasionalkan bahasa Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Artinya, harus ada rencana kerja yang jelas yang akan menetapkan prioritas dalam pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut. Tentunya, peningkatan fungsi bahasa itu tidak berdiri sendiri. Peningkatan fungsi bahasa berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia sebagai sebuah negara. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Ya, baik. Indah, selanjutnya untuk Intania, dipersilakan. Baik, proses pembelajaran BIPA. Jadi di sini ada tabel level BIPA dan capaian BIPA. Nah, menurut level BIPA, itu dibagi menjadi 3 tingkat kemahiran. Yang pertama ada BIPA 1 atau tingkat pemula, terdiri dari A1 dan A2. Pada akhir level ini, pelajar diharapkan untuk memiliki kompetensi dasar dalam penggunaan bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari. Lalu ada BIPA 2 atau tingkat madya, terdiri dari B1 dan B2. Pada akhir level ini, pelajar diharapkan untuk dapat memakai bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan untuk tujuan formal. Yang terakhir ada BIPA 3 atau tingkat mahir, terdiri dari C1 dan C2. Pada akhir level ini, pelajar diharapkan untuk dapat memberikan pendapat dan alasan untuk berpartisipasi dalam diskusi formal dan untuk menulis karangan. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Intan. Baik, Isnaini untuk materi terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Memasuki poin keempat, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara keempat kemampuan berbahasa, kemampuan menyimak adalah kemampuan dengan tingkat pencapaian paling rendah. Di sebelah kiri terdapat infografis peta negara yang mempelajari BIPA dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Kawasan ASEAN atau kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan simbol segitiga warna merah, yaitu negara Myanmar, Laos, Jepang, Vietnam, Filipina, Timur Leste, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Kawasan AMEROK atau kawasan Amerika Eropa dengan segitiga simbol warna kuning,
dengan negara Rusia, Finlandia, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Uzbekistan, dan Amerika Serikat. Kawasan Aspasaf atau kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan simbol segitiga warna hijau, yaitu negara Papua Nugini, Australia, India, Tunisia, dan Mesir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Isnaini atas penjelasannya. Jadi kesimpulan dari materi BIPA kali ini, program BIPA ini adalah program yang ditujukan kepada masyarakat asing untuk bisa berbahasa Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dari pencapaian setiap levelnya, peserta diharapkan dapat bisa berkomunikasi baik menggunakan bahasa Indonesia, BIPA, mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan ada negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negaranya. Akan tetapi, perkembangan BIPA ini tidak diimbangi dengan kelengkapan alat pembelajaran, sehingga program BIPA ini masih belum mencapai tingkat yang lebih baik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.